Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Sebelum mulai, Mister akan tanya bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah jika sehat. Jika ada yang sakit, mari kita doakan bersama-sama semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Mister minta untuk pimpin doa ketua kelas sebelum memulai pembelajaran. Hari ini kita melanjutkan atau materi baru tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu peserta didik diminta untuk memahami konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang, memahami zat gizi makanan, memahami gizi seimbang, dan memahami pengaruh gizi terhadap daya kerja, daya tahan tubuh, serta pertumbuhan jasmani dan mental. Jadi tujuan pembelajarannya itu ya. Kita langsung saja ke bagian yang pertama yaitu pola makan sehat dan gizi seimbang. Apa itu pola makan sehat? Pola makan sehat adalah pola mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung bermacam-macam unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Nah, mengatur makanan yang masuk ke tubuh sangatlah penting. Apabila kita kekurangan gizi atau akibat terlalu sedikit makanan yang masuk ke dalam tubuh, maka akan mengganggu metabolisme sehari-hari atau mengganggu kinerja tubuh kita. Demikian juga sebaliknya, apabila terlalu banyak makanan atau kelebihan gizi yang masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan kegemukan yang akan membuat kerja jantung, hati, dan ginjal semakin berat. Nah, pola makan yang paling baik adalah makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh dan teratur. Nah, dalam Islam juga diajarkan untuk makan secukupnya. Di dalam Islam juga, kenapa begitu? Karena dengan makan secukupnya itu akan membuat metabolisme kinerja organ tubuh kita baik atau tidak membuat terlalu berat kinerja tubuh. Nah, tadi pola makan yang paling adalah makan secukupnya. Kebiasaan makan secukupnya dan teratur baik untuk menjaga kadar gula darah agar stabil, karena dalam kondisi tersebut pankreas juga akan menghasilkan insulin dalam jumlah yang relatif stabil. Selain itu, pola makan yang tidak teratur dapat mengakibatkan sakit mah yang disebabkan terjadinya iritasi pada saluran pencernaan. Nah, makanya biasanya sering terjadi pada orang yang sakit mah, penyebabnya adalah makannya tidak teratur, lupa makan karena sibuk atau yang lainnya. Nah, selain harus memahami pola makan sehat, tentunya makanan juga harus diperhatikan. Dari kebersihan itu sangat diperhatikan. Makanan yang bersih berarti terbebas dari kotoran dan kuman penyakit. Jadi perlu diperhatikan kebersihannya, mulai dari tahap penyiapan bahan, saat memasak, dan penyajian.
Harus dipastikan bahwa sumber nutrisi yang kita makan berasal dari makanan yang higienis dan bahan makanan yang tidak tercemar oleh bahan-bahan zat kimia yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Nah, jadi sebelum makan kita harus tahu sebelumnya makanan tersebut disajikan secara baik atau tidak. Misal tidak higienis, kebersihannya dari bahan-bahannya, kebersihan dari penyajiannya, dari alat makannya. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita makan tidak teratur dan bahan-bahannya tidak higienis, kotor atau tercampur dengan zat kimia. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu gizi seimbang. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk menjalankan gizi seimbang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hindari makanan yang kaya akan kandungan lemak. Asupan alami tubuh manusia sesungguhnya sudah tercukupi dengan mengkonsumsi kacang-kacangan atau biji-bijian. Nah, makanan yang kaya akan kandungan lemak biasanya terdapat pada makanan yang dimasak dengan minyak, mentega, margarin, dan santan. Nah, namun hal tersebut bukanlah berarti tubuh manusia tidak membutuhkan lemak. Asupan lemak alami untuk tubuh manusia sesungguhnya sudah tercukupi dengan mengkonsumsi kacang-kacangan atau biji-bijian. Jadi kalau terlalu banyak lemak maka akan menimbulkan kegemukan, obesitas. Nah, untuk yang kedua, untuk cara yang dapat kita lakukan menjalankan gizi seimbang adalah hindari makanan yang mengandung bahan pengawet. Jika terpaksa harus membeli makanan dalam kemasan, pilihlah yang mencantumkan dengan jelas tanda tanpa bahan pengawet. Nah, jadi sebelum membeli makanan dalam kemasan, pastikan kalian melihat di dalam kemasan itu ada tulisan tanpa bahan pengawet. Nah, berbagai penelitian menyebutkan jika mengkonsumsi bahan pengawet dalam dosis di atas normal untuk dikonsumsi dalam waktu yang panjang dapat menyebabkan kanker. Nah, jadi kalau keseringan makan makanan yang mengandung bahan pengawet maka bisa mengakibatkan terjadinya penyakit kanker. Nah, hal ini terjadi karena zat pengawet merupakan pemicu utama timbulnya kanker. Nah, jadi harus diwaspadai ya. Kalau keseringan memakan makanan yang banyak bahan pengawetnya maka resiko terkena kanker akan lebih banyak. Jadi sekali lagi diperhatikan jika ingin memakan makanan dalam kemasan. Terus lanjut yang ketiga, hindari penambahan bumbu penyedap rasa secara berlebihan. Nah, ini micin ya, micin sering nih Royco. Nah, itu hindari penyedap rasa yang berlebihan. Terus berikutnya ialah perbanyaklah mengkonsumsi buah dan sayuran agar kesehatan tubuh menjadi lebih terjaga. Tubuh pun terbebas dari berbagai risiko penyakit mematikan seperti kanker. Nah, mayoritas buah-buahan dan sayuran mengandung serat yang mampu mengikat zat karsinogen, zat yang merupakan penyebab kanker saluran pencernaan. Jadi kalau makan buah-buahan dan sayuran akan mengurangi resiko terkena kanker. Nah, namun bukan berarti semua buah itu menyehatkan.
Ada juga yang tidak menyehatkan, misalnya buah durian yang mengandung lemak yang sangat tinggi. Nah, kalau terlalu banyak maka akan menyebabkan hal yang tidak baik. Ya, itu contohnya tadi, karena mengandung lemak tinggi maka akan bisa menimbulkan penyakit kanker. Nah, satu hal yang penting untuk diingat sebelum memakan sayuran dan buah-buahan, harap cucilah sayuran dan buah-buahan dengan bersih untuk menghilangkan dan menghindari pencemaran bakteri dan residu pestisida. Karena buah-buahan dan sayuran ada petani yang menanam dengan menyemprotkan pestisida agar tidak diserang hama buah-buahan dan sayurannya. Jadi sebelum dikonsumsi atau dimakan, cucilah terlebih dahulu dengan bersih. Oke, berikutnya perbanyaklah minum air putih. Sebanyak 80% tubuh kita terdiri atas cairan. Jika kekurangan kadar cairan, kinerja dari beberapa organ vital ikut terganggu. Nah, tidak boleh mengkonsumsi minuman beralkohol, bersoda, serta minuman yang kandungan gula dan kafein tinggi. Jus sayuran dan buah juga baik untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh. Oke, berikutnya. Nah, ini berikutnya ialah pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan. Apa saja pengaruh zat gizi terhadap kesehatan? Yang pertama, pengaruhnya terhadap daya tahan kerja. Apabila energi yang diperoleh dari makanan tidak cukup, orang tersebut akan bekerja di bawah kapasitas seharusnya dan menyebabkan turunnya kekuatan otot yang menjadikan kerja tidak efisien atau mudah lelah atau mengantuk, lemas, dan lain-lainnya. Nah, pemenuhan zat gizi yang seimbang adalah faktor tercapainya kesehatan yang baik. Pemenuhan gizi yang benar disertai pola hidup yang sehat dapat memperbaiki kualitas kehidupan. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai gizi yang kurang, tingkat kesehatannya akan terpengaruh. Nah, pengaruh gizi makanan terhadap kesehatan antara lain sebagai berikut. Makanan merupakan obat bagi tubuh dan semua makanan memiliki efek terhadap keadaan tubuh kita. Adapun gizi yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Semakin berat pekerjaan kita, akan semakin banyak kalori yang kita butuhkan, sehingga kecukupan gizi otomatis akan berpengaruh terhadap kendali kinerja kita. Jika jumlah energi yang diperoleh tidak cukup, tubuh akan melakukan penghematan terhadap pemakaian energi dan membakar jaringan protein dan lemak yang disimpan dalam tubuh. Hal itu dilakukan oleh tubuh untuk menjamin reaksi biokimia dalam tubuh supaya tetap berlangsung secara normal. Nah, untuk menghemat energi, tubuh melakukan berbagai penyesuaian, antara lain memperlambat kecepatan kerja, membatasi kegiatan otot sampai seminimal mungkin, dan tidak melakukan hal yang menambah pengeluaran energi. Nah, untuk yang kedua, pengaruhnya ialah terhadap daya tahan tubuh. Nah, salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap baik adalah dengan makanan hidrat. Makanan bergizi yang mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan lain-lainnya. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan daya tahan tubuh? Di pertemuan yang lalu sudah kita membahas tentang kebugaran jasmani, tentang daya tahan tubuh. Kalian pasti sudah tahu ya. Daya tahan tubuh atau endurance adalah komponen biomotorik yang sangat dibutuhkan tubuh dalam melakukan aktivitas fisik.
Nah, daya tahan diartikan sebagai waktu bertahan, yaitu lamanya seseorang dalam melakukan suatu intensitas kerja. Daya tahan tubuh merupakan kemampuan fisik yang berfungsi untuk membentengi tubuh dari kuman. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk tetap menjaga daya tahan tubuh yang kita miliki. Jika daya tahan tubuh melemah, kuman akan mudah masuk ke tubuh sehingga tubuh akan lebih mudah terkena penyakit. Nah, di masa pandemi ini, di masa COVID-19, sangat penting nih menjaga daya tahan tubuh. Jika kita daya tahan tubuhnya baik, maka akan terjaga dari virus corona dan penyakit-penyakit lainnya. Kekurangan gizi yang berat dapat juga mengakibatkan timbulnya penyakit infeksi. Hal tersebut terjadi karena pada waktu sakit, tubuh memerlukan zat gizi dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Saat sakit, biasanya kita kurang memiliki nafsu makan dan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang meningkat. Nah, jadi misalkan sakit emang jarang males makan gitu ya, harus dipaksa karena tubuh memerlukan zat gizi yang lebih banyak ketimbang saat tubuh sehat. Nah, selanjutnya pengaruh yang ketiga ialah pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Pengaruh positif zat gizi pada mental atau rohani seseorang adalah percaya diri, cerdas, aktif, kreatif, dan berinisiatif tinggi. Pemenuhan gizi yang benar disertai pola hidup sehat dapat memperbaiki kualitas hidup seseorang. Pemenuhan energi dan zat gizi dengan benar dan tepat merupakan modal utama bagi tercapainya derajat kesehatan yang baik. Baik itu pada masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan hingga lanjut usia. Nah, pada fase bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, pemenuhan gizinya berbeda-beda ya. Kekurangan gizi yang terjadi pada masa kanak-kanak selain akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan jasmani, juga akan menyebabkan gangguan perkembangan mental. Contohnya seseorang yang menderita kekurangan gizi pada masa anak-anak, setelah mencapai dewasa, tubuhnya tidak akan mencapai tinggi yang seharusnya dicapai. Jaringan ototnya kurang berkembang, serta tingkat kecerdasannya rendah. Seseorang yang sehat dan mendapatkan makanan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya, akan memiliki kesanggupan yang maksimal dalam menjalankan hidupnya yang disebut kapasitas orang dewasa. Untuk memperoleh kapasitas ini, manusia harus memperoleh makanan yang cukup sehingga memenuhi zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh serta terlaksananya fungsi organ tubuh dengan baik. Umum, zat gizi yang berasal dari makanan yang kita konsumsi setiap hari akan mempengaruhi keadaan fisik atau jasmani dan juga kondisi mental seseorang. Pengaruh zat gizi pada fisik atau jasmani manusia antara lain warna kulit segar dan normal, rambut tumbuh sehat dan kuat, gigi tumbuh sehat dan kuat, otot-otot berkembang dengan baik, dan fisik atau badan tumbuh dengan baik dan sempurna. Penjelasan tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa baca-baca kembali buku paketnya tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, dan cari referensi dari manapun juga. Boleh dari internet, boleh dari buku yang lain, silahkan. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.